Halo, nama saya Stefanus Yudi. Di sini saya akan menerangkan mengenai algoritma yang cukup populer ya, yaitu algoritma Approximate Nearest Neighbor. Approximate Nearest Neighbor adalah algoritma searching yang diciptakan untuk menangani lambatnya algoritma KNN brute force ketika proses searching item yang similar. Algoritma ini banyak digunakan pada database vektor seperti Redis atau Kidron untuk mencari nearest neighbor dari item yang kita inputkan. Item di sini bisa bermacam-macam ya, seperti gambar, artikel, teks, atau item semacamnya. Intinya yang dapat direpresentasikan melalui sebuah vektor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai algoritma ini, yang mana digunakan oleh Spotify untuk merekomendasikan item lagu untuk penggunanya. Nah, Spotify menggunakan library Annoy yang dibuat menggunakan bahasa C. Namun di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membuat algoritma ANN ini. Singkatnya, algoritma ANN ini membagi data train menjadi beberapa bagian terlebih dahulu secara random. Kemudian, pencarian difokuskan pada bagian-bagian kecil saja. Nantinya, untuk menentukan item yang paling similar, akan digunakan perhitungan distance, seperti Euclidean distance, cosine similarity, dan lain sebagainya. Outline dari presentasi saya kali ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, saya akan menerangkan secara singkat bagaimana algoritma ANN ini bekerja. Kemudian pada bagian kedua, saya akan menerangkan limitasi dari algoritma ANN ini dan salah satu cara untuk mengatasi limitasi tersebut. Kemudian pada bagian terakhir, saya akan menerangkan library ANN from scratch yang sudah saya buat. Masuk ke bagian bagaimana ANN bekerja. Pada intinya ANN bekerja dalam 4 tahap. Tahap yang pertama adalah melakukan random cluster dari data training. Tahap yang kedua yaitu ketika kita akan mencari item, data test tersebut akan dihitung menggunakan hyperplane yang sudah kita buat pada tahap pertama. Kemudian pada tahap ketiga, distance antara data test dan leaf node data. Leaf node ini maksudnya data yang ada pada klaster terkecil akan dihitung menggunakan algoritma distance. Kemudian pada tahap terakhir, item-item yang ada pada leaf node akan di-ranking dari item yang terdekat dengan data test hingga yang terjauh. Di tahap pertama, ANN akan melakukan cluster data. Misalnya distribusi data kita seperti pada gambar ini. Pada langkah awal, 2 titik secara random dari data akan dipilih dan dihitung titik tengahnya. Kemudian akan dibuat hyperplane yang tegak lurus dengan vektor antara titik pertama dan titik kedua ini, yang melewati titik tengahnya. Pada tahap ini, data train awal yang kita miliki akan dibagi menjadi 2. Seperti pada gambar, kita bisa menyebut yang ini sebagai children left, dan kita juga bisa menyebut bagian yang biru ini sebagai children right. Proses ini diulang berkali-kali di setiap children left dan children right, hingga menghasilkan children right dan children left yang lainnya. Proses ini akan berhenti apabila minimum size split sudah tercapai. Apa itu minimum size split? Minimum size split ini adalah cacah data point yang ada pada suatu cluster terkecil. Jadi katakan bila kita mendefinisikan minimum size splitnya bernilai 100, maka apabila ada cluster yang hanya memiliki data 100 atau kurang dari 100, maka cluster tersebut sudah tidak akan di-split lagi menggunakan hyperplane. Setelah kita membagi-bagi sampai minimum size split, nantinya struktur data train yang kita miliki akan menjadi seperti struktur tree ini. Di sini bisa kita lihat bahwa data terus dibagi-bagi secara biner sampai minimum size splitnya tercapai. Pada gambar ini ditunjukkan minimum size splitnya berangka 10. Jadi, node yang memiliki data point 10 bisa dilihat atau kurang sudah tidak akan dibagi lagi menjadi children left dan children right. Nah, node yang memiliki data point 10 atau kurang di sini akan disebut sebagai leaf node. Kemudian, setelah data train dipartisi, langkah selanjutnya dilakukan apabila
kita ingin mencari nearest neighbor dari data yang kita inputkan ke model. Dalam hal ini, ketika kita ingin melakukan predik. Misalnya, kita memiliki data tes yang ini, dengan tanda silang merah ini. Maka, ANN akan memilih leaf node di mana data tes yang kita inputkan ini berada. Pada gambar ini digambarkan dengan leaf node berwarna biru muda ini. Bagaimana ANN melakukan hal itu? Yaitu dengan melakukan kalkulasi antara data tes yang kita inputkan, yang bertanda silang ini, dengan hyperplane yang sudah kita buat. Misalnya sebagai contoh, ini adalah hyperplane yang pertama. Nah, karena data tes yang kita miliki posisinya berada di sini, maka ANN akan mengarahkan pencarian untuk masuk ke children yang ini saja. Children yang lain pada bagian yang ini sudah tidak akan diperhitungkan. Kemudian, posisi data tes dilihat dengan menggunakan hyperplane yang berikutnya, misalnya yang ini. Ketika posisinya di sini, berarti children yang ini sudah tidak akan diperhitungkan lagi. Maka, yang diperhitungkan adalah children bagian yang ini. Nah, proses ini akan berlanjut terus sampai hyperplane terakhir yang menjadi pemisah antara leaf node yang satu dengan leaf node yang lain. Nah, kalau digambarkan menggunakan decision tree ini, data test yang kita punya akan diarahkan masuk ke leaf node, di mana data test tersebut berada dengan menggunakan hyperplane dari root node sampai parent node dari leaf node tersebut. Misalnya, data test yang kita miliki tadi akan sampai di leaf node yang ini, di mana leaf node ini berisi 7 data point. Nah, setelah leaf node ditemukan, maka tinggal dihitung saja jarak antara data test dengan neighbor-neighbornya menggunakan algoritma distance seperti Euclidean distance, cosine similarity, Manhattan, inner product, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini bahwa data yang dihitung hanya data yang berada di dalam leaf node saja. Data yang berada di luar leaf node ini tidak akan dihitung jaraknya dengan database yang kita miliki. Nah, hal ini yang membuat ANN bisa mempercepat pencarian neighbor dari database yang kita masukkan. Namun, akan ada kekurangan dari metode seperti ini. Kekurangan ini akan kita bahas di bagian limitasi nanti. Tahap terakhir setelah kita menghitung distance, yaitu meranking dari data yang paling dekat dengan database hingga data yang paling jauh dari database. Nah, value dari rankingnya ini harus disesuaikan terlebih dahulu dengan tipe algoritma distance yang kita gunakan ketika kita menghitung distance. Tidak serta-merta kita bisa meranking dari yang value-nya lebih besar hingga value-nya lebih kecil atau sebaliknya. Semisal kita menggunakan distance cosine similarity. Dalam hal ini kita memerlukan ranking dari value dengan cosine similarity terbesar hingga cosine similarity terkecil. Karena cosine similarity yang paling besar mengabarkan data tersebut dekat dengan data test, dan cosine similarity yang kecil menggambarkan data tersebut jauh dari data test. Sebaliknya, apabila kita menggunakan Euclidean distance, kita harus meranking dari value yang nilainya kecil hingga value yang nilainya besar, di mana Euclidean distance yang bernilai kecil itu berarti data tersebut dekat dengan data test. Sebaliknya, Euclidean distance yang bernilai besar, yaitu value tersebut jauh dari data test. Pada bagian kali ini, kita akan membahas mengenai kelemahan dari ANN. Seperti kita lihat sebelumnya, ANN bisa mempercepat pencarian dengan hanya menghitung distance dari data yang ada di dalam leaf node. Semisal data yang terdekat dengan data test berada di luar leaf node-nya. Misalnya yang ini. Data ini tidak akan dianggap sebagai nearest neighbor karena data ini tidak berada di dalam leaf node yang ini. Padahal dalam distribusinya, data yang ini lebih dekat dari data yang ini. Misalnya.
Nah, hal ini membuat perhitungan neighbor dari ANN ini tidak lebih baik dari KNN yang mencari secara brute force. Namun, performance di bagian kecepatan bisa meningkat apabila data yang di-search jumlahnya jutaan atau bahkan sampai miliaran. Salah satu cara untuk menanggulangi kekurangan ini adalah dengan membuat beberapa decision tree, atau dalam hal ini bisa kita sebut forest. Kemudian kita menggabungkan beberapa leaf node menjadi satu dari masing-masing tree structure yang ada. Pada gambar ini, kita bisa melihat bahwa bagian yang diarsir merupakan penggabungan dari beberapa leaf node. Data gabungan dari beberapa leaf node ini pada akhirnya akan dihitung distance-nya, kemudian di ranking. Kita bisa melihat bahwa cakupan dari penggunaan forest ini menjadi lebih besar dibanding hanya menggunakan satu decision tree. Nah, sampai di situ saja penjelasan saya tentang limitasi dari model ANN ini dan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, saya akan menerangkan library ANN yang sudah saya buat dari scratch. Library ANN ini dibagi ke dalam 3 kelas besar. Yang pertama adalah class node. Class node ini digunakan untuk menyimpan data seperti data children right, children left, node size, persamaan hyperplane, leaf data, label data, dan lain sebagainya. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas approximate nearest neighbor itu sendiri yang digunakan untuk fitting data dengan membuat struktur data berupa tree atau forest dan melakukan searching atau mencari similarity dari data yang ada. Terakhir, di sini saya juga membuat kelas k-nearest neighbor menggunakan algoritma brute force sebagai bahan perbandingan dengan ANN nantinya. Nah, untuk link source code-nya saya sisipkan di sini. Saya nggak akan bahas satu persatu secara detail mengenai inisialisasi dan metode di masing-masing kelas. Bisa dicek secara mandiri di link yang sudah saya siapkan di sini dan di box description. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komparasi antara algoritma ANN dan KNN. Oke, pada bagian ini saya akan mencoba membandingkan performance antara algoritma approximate nearest neighbor dengan algoritma k-nearest neighbor. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook untuk lebih mudah dalam perbandingannya. Pertama-tama saya mengimport beberapa library dasar seperti NumPy, Pandas, dan Joplib. Kemudian saya mencoba mengimport library Scratch yang sudah saya buat, yaitu di dalam kelas approximate nearest neighbor dan di dalam kelas k-nearest neighbor. Di sini juga saya memerlukan library TensorFlow dan embedding yang saya gunakan nantinya untuk merepresentasikan suatu teks ke dalam suatu vektor. Nah, setelah saya import library-library yang saya butuhkan, kemudian langkah selanjutnya adalah saya mengimport data yang saya butuhkan. Di sini saya sudah menyiapkan data X dan data Y dengan ukuran X sebanyak 93.566 data yang memiliki 50 fitur. Kemudian data Y-nya berisi sama dengan data X 93.566 data. Data X ini tersusun dari apa? Data X ini tersusun dari vektor-vektor embedding yang memiliki 50 fitur, di mana vektor embedding ini merepresentasikan data yang berada pada data Y ini, YNNLM ini. Data Y ini terdiri dari data kata seperti kata kata lokasi, daerah, kata dasar, makanan, dan lain sebagainya dalam bahasa Indonesia yang coba saya representasikan menggunakan embedding NNLM ke dalam sebuah vektor yang saya simpan ke dalam data X ini. Nah, setelah saya mengimport data embedding dan label dari embedding tersebut, selanjutnya saya akan membuat model objek dari ANN dan model objek dari KNN dan mentrain model-model tersebut menggunakan data embedding dan label dari embedding. Di sini saya membuat objek ANN dengan minimum size splitnya berjumlah 100 ya.
dan perhitungan distance-nya menggunakan cosine similarity. Di sini saya membuat tree-nya menggunakan satu tree dengan random state 1, 2, 3. Dan kemudian k nearest neighbor-nya saya buat sama dengan kelas ANN-nya dengan menggunakan distance cosine similarity dengan train menggunakan data yang sama. Oke, setelah melakukan training kepada model ANN dan KNN, selanjutnya saya akan melakukan testing pada dua model yang sudah di training tersebut. Untuk melakukan testingnya di sini, saya menggunakan function search similar item untuk mencari item-item yang similar dari data masukan yang saya inputkan ke model. Nah, sebagai contoh, misalnya untuk model ANN di sini, saya menggunakan function search similar item dengan argumen embedding model, embedding NNLM, di mana model embedding NNLM di sini akan mengubah uh, text input yang saya masukkan untuk modelnya menjadi embedding terlebih dahulu dengan ukuran vektor 1 dikali 50, dan kemudian embedding dari text input di sini akan dimasukkan ke model yang didefinisikan pada function search similar item di sini. Dan sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan vektor dengan kata kucing ke dalam model ANN. Saya akan running dulu functionnya ini. Kemudian mencari item-item yang similar dari menggunakan model ANN. Nah, dapat dilihat bahwa ketika kita menginputkan kata kucing, model ANN memberikan beberapa kata yang similar, diantaranya monyet, binatang, tikus, hewan, burung, kelelawar, kera, kumbang, serangga, yang mana kata-kata ini memang dekat dengan kata kucing secara konteks ya, karena kucing adalah suatu binatang. Apabila kita bandingkan dengan model KNN sama untuk functionnya saya menggunakan function search similar item juga, hanya bagian neighbors modelnya di sini saya menggunakan model KNN dengan input yang sama juga kucing dan embedding yang sama, embedding NNLM. Nah, di sini model KNN memberikan hasil item-item yang serupa dengan kucing, yaitu angsa, ular, anjing, batu kucing, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat hasilnya tidak jauh berbeda ya antara model ANN dan model KNN secara kontekstual masih sama. Ya, namun di model KNN di sini ada yang berbeda sedikit sih. Ini batu kucing sepertinya nama daerah dan sumur kucing juga sepertinya nama daerah. Bisa kita lihat bahwa masing-masing item di sini memiliki kata kucing ya. Jadi dianggap dekat oleh KNN. Nah, kemudian setelah kita membandingkan hasil yang diberikan oleh model ANN dan KNN, yang mana hasilnya tidak menunjukkan bahwa ada kemiripan ya antara ANN dan KNN. Selanjutnya saya akan membandingkan bagaimana waktu pencarian antara model ANN dan KNN ini. Nah, di sini saya akan melakukan 1000 kali pencarian dengan inputan kata yang sama yaitu kucing. Jadi kata kucing di sini akan dicari sebanyak 1000 kali menggunakan model ANN. Nah, bisa kita lihat bahwa hasilnya di sini 18,7 milisecond per loop. Jadi model ANN di sini bisa menghasilkan output seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya dengan waktu eksekusi selama 18,7 milisecond untuk satu kali search. Coba kita bandingkan dengan model KNN. Nah, cukup lama ya kalau model KNN karena dia melakukan searching ke semua data
yang ditrain ke dalam model. Nah, didapatkan hasil selama 53,8 milisecond. Jadi untuk model KNN mendapatkan hasil yang sebelumnya sudah saya jelaskan, itu membutuhkan waktu eksekusi selama 53,8 milisecond. Jadi bisa dilihat bahwa model ANN di sini lebih cepat ya dibanding dengan model KNN. Oke, sekian penjelasan saya mengenai algoritma approximate nearest neighbor. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk mendevelop uh, algoritma ini yang berasal dari developer page-nya library Annoy di Python. Sekian dan terima kasih.